Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah Bapak Saudara, siapkan hatinya untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa ini, mari siapkan hatinya untuk kita datang kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami, Engkau jamah kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami hari ini lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sembah Dia, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi dari awal katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan
Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenangan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kaulah sumber, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Sembah Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mulai datang hampiri Dia. Sembah Dia. Katakan Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pertahanan kami, Engkaulah Tuhan. Sialabalabalaba ya siadalabo, sialabalabalabalabalabalabalaba. Mari jemaat Tuhan datang, sembah Tuhan hari ini. Kita perlindungan daripada Tuhan.
kasih Tuhan. Makasih, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kau berikan kami kemenangan. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami. Mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan imanmu katakan kemenangan. Dari awal katakan ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sekali lagi dari awal katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
Kau berlindung
hadirat-Mu yang sedang ya Tuhan melingkupi setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di gedung ini, ruangan ini, maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Jamah terus, penuhi terus, mengalir aliran air hidup. Terima saudara. Minum kata Tuhan, minum. Hadirat-Nya menyegarkan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan. Oh ya lama kasih. Engkau perlindunganku ya Tuhan. Engkau kubu pertahananku ya Tuhan. Engkau Allahku yang aku percayai Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Doa saudara, doa minta perlindungan. Minta perlindungan Tuhan. Sungguh Engkaulah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Segala kekhawatiran, kecemasan, lepaskan kami dari kecemasan ini. Hadirat-Mu ya Tuhan. Ada kasih yang melenyapkan ketakutan kami, kecemasan kami. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan sekarang. Mari doa saudara. Sungguh Engkau perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau yang melepaskan kami dari penyakit sampar. Segala sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kesetiaan-Mu itulah perisai kami. Kesetiaan-Mu ya Tuhan, itulah perisai kami. Pagar tembok kami ya Tuhan. Oh ya lama. Walaupun 1000 orang rebah di kanan kami, 10.000 di sebelah kanan kami Tuhan, itu tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Oh ya lama. Sebab Tuhan itulah perlindunganku Engkau tempat perteduhanku. Engkau tempat perteduhanku. Ketika aku lelah, aku capek, aku takut, Engkau tempat perteduhanku. Dan Kau baringkan kami Tuhan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Oh ya lama. Malapetaka tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang berkata, Engkau sendiri yang berfirman, sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia. Luputkan kami Tuhan. Waktu kami celaka. Waktu celaka ya Tuhan. Luputkan kami Tuhan. Luputkan kami. Kalau hatinya melekat padaku, aku akan bentengi dia. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan jawab. Kami mau berseru Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong umat-Mu ini. Tolong Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir tengah-tengah kami Bapa.
Berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Bicara Tuhan. Kami mau hidup dalam perlindungan-Mu saja. Tuhan, kami mau minta perlindungan-Mu Tuhan hari ini. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan untuk umat-Mu ini Tuhan. Aku hamba-Mu. Aku minta perlindungan bagi umat-Mu ini. Bagi gereja-Mu ini Tuhan. Bagi kota kami ya Tuhan Palembang. Bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga ini aku minta perlindungan-Mu ya Bapa. Makasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang 3 kunci ya. Rahasia hidup dalam perlindungan Tuhan 3 ya saudaraku. Kita baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ya. Ya, kita akan baca sama-sama saudara. Ini dasar pembahasan kita sampai ayat yang ke-16 kita baca ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 19. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Kita sudah membaca satu pasal, yaitu pasal tentang hidup dalam lindungan Tuhan. Saya ingin bagikan berdasarkan daripada Mazmur pasal 91 ini. Saudara, kita akan belajar ada 3 hal. Saudara mau hidup dalam perlindungan Tuhan, amin. Nah kuncinya ada 3 hal, saya akan bagikan hari ini saudara. Yang pertama adalah, ya saudara, kita harus memiliki apa? Kehidupan doa yang kuat. Ya, kita harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Nah di sini dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat padaku. Kita nggak akan mungkin bisa melekat hati kita kalau kita tidak berdoa. Kita bisa melekat hati kita kalau kita suka berdoa. Doa dimaksud adalah doa pujian penyembahan. Katakan amin saudara. Dan doa dimaksud juga satu paket dengan apa saudara? Membaca firman. Ya kan, membaca Alkitab dan merenungkan firmannya. Ini namanya hati itu bisa melekat. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan apa? Meluputkannya. Ya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara ya, saat kita berdoa, ada waktu khusus berdoa atau senantiasa kita selalu terhubung dengan Tuhan dalam doa. Ya, saat kita berdoa, kita tuh mengakui. Ya, saat kita mau mengakui bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku.
bahwa Tuhanlah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita semua sudah mengerti bahwa Tuhan itu bekerja, saudara, sesuai dengan apa? Firman-Nya. Jadi betapa pentingnya saat kita berdoa, kita mendoakan ayat-ayat firman Tuhan. Seperti ayat-ayat yang ada di dalam apa? Mazmur 91. Tadi kita doakan ayat itu, saudara, bersama-sama. Kita doakan. Nanti saudara ikuti yang sudah selesai mengikuti menara doa online ini. Saudara bisa putar ulang doa kita sama-sama. Yang saya pimpin tadi, saya doa berdasarkan Mazmur 91. Ulang. Apa yang terjadi, saudara? Kalau ayat firman kita doakan, saudara, itu ayat ini akan tersimpan dalam apa? Lubuk hati kita. Katakan amin. Dari lubuk hati ini. Jadi doa berdasarkan firman, ya saudara, doa berdasarkan firman itu akan membuat Tuhan melindungi kita. Ya, doa mohon perlindungan Tuhan ini ya, melindungi kita dari hal-hal yang berada di luar jangkauan atau kendali kita. Ada banyak hal bisa terjadi di luar jangkauan kita. Katakan amin, saudara. Sehebat-hebatnya kita punya mata untuk ngawasi, melihat, memperhatikan. Sehebat-hebatnya kita berpikir untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk lindungi kita. Saudara, keluarga kita, pekerjaan kita, aset kita, apapun itu, saudaraku. Tetap ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Doa, saudara melibatkan Tuhan untuk berperan aktif, saudaraku, ya kan, melindungi, ya kan, bukan hanya apa yang ada dalam jangkauan kita, tetapi juga apa yang di luar jangkauan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Seperti apa? Waktu celaka. Kita tidak tahu kapan waktu celaka kita. Tapi Alkitab kata kalau kita berdoa, dia akan luputkan kita pada waktu celaka. Katakan amin. Ada waktu kita sakit, dia akan membangunkan kita dari ranjang rumah sakit kita. Ada hal yang di luar jangkauan kita, yaitu apa? Rancangan jahat. Rancangan jahat dari orang jahat. Perbuatan-perbuatan jahat yang kita tidak tahu. Saudaraku, serangan-serangan kuasa gelap, kutuk, santet, bencana alam, kita tidak tahu. Sekarang, tetapi dengar baik. Kalau saudara mau hidup dalam perlindungan Tuhan, yang pertama, saudara harus menjadi seorang yang suka berdoa. Percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saat kita berdoa, Tuhan melihat kita sebagai orang yang apa? Rendah hati. Saat kita berdoa, Tuhan melihat kita sebagai orang yang rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan lihat kita. Ini orang menaruh harap pada saya. Ini orang menaruh harap kepada Tuhan. Ya, maka dampaknya apa? Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Alkitab katakan saudaraku, ya, Tuhan akan, Mazmur 25 ayat 9 sampai 10 katakan apa saudara? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Siapa orang-orang yang suka berdoa? Yang suka menanyai Tuhan dalam setiap apa? Keputusan-keputusan yang dia mau ambil. Kadang-kadang keputusan kecil untuk beli barang. Keputusan kecil kita mau berangkat kemana. Itu harus ditanyai sama Tuhan. Minta izin dulu sama Tuhan. Katakan amin. Nah ini kalau kita mau hidup, ada perlindungan Tuhan secara detail dalam hidup kita. Setiap apa yang kita mau putuskan. Jadi dia akan bimbing orang yang rendah hati. Kalau kita berdoa, dia akan tuntun kita, saudaraku. Menurut hukum. Dan ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kata rendah hati adalah orang yang suka berdoa. Katakan amin. Doanya apa? Bukan doa. Gimana? Tuhan lindungi aku, tunjukin jalanmu. Apa kehendakmu? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, peringatan-peringatannya, ya kan? Apabila kita tidak memiliki kehidupan doa yang kuat, apabila kita tidak memiliki kehidupan doa yang kuat, apabila kita tidak pernah membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, maka kita hidup di luar perlindungan Tuhan. Saya berdoa saudara jangan hidup di luar perlindungan Tuhan. Kalau kita hidup di luar perlindungan Tuhan, saudara, tandanya itu apa?
Saudara, kita pikir kita benar. Apa yang kita buat itu benar. Tapi orang lihatnya itu pelanggaran. Itu kejahatan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi kita pikir kita benar. Kenapa? Prosesnya begini saudaraku ya. Kalau saudara dan saya ada roh Tuhan. Orang yang lahir baru. Punya Roh Kudus di hatinya. Kita banyak dengar firman kita dengar. Itu akan meningkatkan standar untuk hati nurani kita. Waktu kita melakukan pelanggaran, pasti Roh Kudus menemplak kita. Kamu salah, Sabta. Lalu tiba-tiba hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Kalau kita langsung datang, Tuhan ampuni aku, sukacitanya kembali. Tapi kalau kita tepis suara itu, kita biarkan hilangnya sukacita karena kita melakukan pelanggaran itu, lalu kita lakukan lagi, suara itu akan mengecil. Kita lakukan lagi, suara itu lebih kecil lagi. Kita lakukan lagi, suara tidak ada suara. Ketika tidak ada suara lagi, maka apa yang sebenarnya itu pelanggaran, iblis akan menipu kita. Itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Itu udah benar, kamu udah benar. Karena kamu paling berjasa. Maka kamu berhak itu. Lakukan, ambil. Ambil. Kita pakai istilah ambil. Tapi definisi daripada dunia atau Tuhan. Itu adalah dosa. Pencurian. Saudara bisa ngerti nih. Katakan ini hati-hati. Atau apapun. Ini contoh. Saudaraku, ya. Nah, saudara mau hidup dalam perlindungan Tuhan, kembali ke Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Saudaraku, Ayub adalah seorang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ya kan? Sampai pada satu hari, Tuhan tuh bicara kepada iblis. Ya saudaraku, supaya iblis ya kan lihat keadaan Ayub, ya kan? Iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mau hancurkan. Ya kan? Tuhan bilang ya silakan. Tapi iblis berkata. Iblis tidak bisa saudaraku. Hancurkan Ayub, tidak bisa. Dia berkata sama Tuhan, Ayub 1 ayat 10. Kita baca sama-sama. Ini perkataan iblis nih saudaraku. Bukankah ya engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia atau Ayub. Dan rumahnya ini adalah keluarganya. Ya, istri dan anak-anaknya dan orang yang ada di dalamnya serta segala miliknya. Jadi ada pagar sekeliling daripada hidup Ayub. Ya, istrinya, anak-anaknya dan orang-orang yang bersama dengan Ayub. Ada pagar perlindungan. Jadi aku tidak bisa terabas itu. Terus iblis berkata lagi apa saudaraku? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudaraku yang Kristus. Jadi apa yang menyebabkan timbulnya pagar? Ada perlindungan Tuhan. Karena Ayub seorang yang suka berdoa. Apa buktinya? Kita lihat di ayat sebelumnya saudara. Ayat yang kelima. Ya, Ayub 1 sampai ayat 5. Kita akan baca sama-sama saudaraku. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senan. Apa yang membuat Ayub hidup dalam perlindungan Tuhan? Karena Ayub suka berdoa. Saudaraku. Jadi seorang yang memiliki kehidupan doa yang kuat seperti Ayub adalah seorang yang suka, apa saudara? Bersyafaat bagi keluarganya. Dia mau memastikan bukan cuma dirinya benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi dia juga ingin semua anak-anaknya yang selesai pesta, dia khawatir anaknya ini ngomongnya salah. Bersalah, melakukan pelanggaran, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu dia panggil anak-anaknya, sini. Dia bawa anak-anaknya. Tuhan ampuni anak-anakku ini.
kuduskan mereka semuanya. Lalu dia bawa korban. Kalau kita istilahnya, kita kan kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan buat diri kita dan keluarga kita. Ya, milik yang ada, saudara. Dan juga betul-betul kita tiap hari doa. Tuhan, jangan ampuni dosa dan salahku Tuhan. Setiap pelanggaranku. Orang yang mau hidup dalam perlindungan Tuhan, ada orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa adalah seorang yang terbuka di hadapan Tuhan. Termasuk dia buka, setiap sekali dia datang, dia buka apa yang menjadi dosaku, kesalahanku. Ampuni aku Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu, beri aku anugerah untuk meninggalkannya. Jadi kesimpulannya apa saudara? Orang yang memiliki kehidupan doa seperti Ayub, ada seorang yang suka bersyafaat bagi keluarganya. Seorang yang hidup dalam apa? Pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan. Bukan hidup sempurna. Nggak sempurna. Saudaraku, ya kan? Yang berikutnya ada seorang yang hidupnya mengandalkan apa? Anugerah Tuhan. Hidupnya mengandalkan kesetiaan Tuhan. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin, itu yang pertama. Saudara mau hidup dalam perlindungan Tuhan, saudara jadi seorang yang sekuat doa. Yang kedua, saudaraku, ya kan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan? Kita harus memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar. Hikmat dan pengetahuan yang benar. Amsal 2 ayat 11, katakan apa saudara? Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Ya, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi kita butuh apa saudaraku? Habis berdoa, doa kita harus kita tambahkan dengan apa? Kebijaksanaan dan kepandaian. Kita harus bijak. Ya, bijaksana itu apa sih? Di sini katakan kebijaksanaan bisa memelihara kita. Pengetahuan bisa menjaga kita. Kita bisa dapat pengetahuan dengan cara apa? Saudaraku, kita bisa dapat kepandaian karena kita punya pengetahuan. Kita bisa punya pengetahuan karena kita belajar dan berlatih. Jadi saudaraku, saya ingin bagikan begini, singkatnya. Tanggung jawab kita adalah kita harus berusaha untuk memiliki yang namanya hikmat atau kebijaksanaan. Ya, dan pengetahuan yang benar. Itu bagian kita. Supaya saudaraku ya, kita nggak bertindak bodoh. Supaya kita tidak melakukan apa yang jahat dan berdosa di hadapan Allah. Supaya kita nggak mudah ditipu oleh orang lain atau penyesat-penyesat. Kalau kita punya hikmat, punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, saya yakin, ya saudara, perlindungan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Itu penting. Kalau kita bodoh, kita mudah diombang-ambingkan oleh apa? Perkataan-perkataan yang membingungkan. Kalau kita sudah tahu. Nah, jadi ada satu ayat yang bagus sekali. Ini yang Yesus kasih nasihat kepada para murid. Ya, yang mendampingi dia berdoa di Taman Getsemani. Saya coba renungkan ayat ini saudara. Dalam banget untuk perlindungan. Coba kita baca. Matius 26 ayat 41. Mungkin saudara sudah tahu ayat ini, sudah hafal semua. Kita baca yuk. Matius 26 ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saya nangkapnya begini saudara. Berjaga-jaga itu adalah bagian tanggung jawab kita. Tetapi selain berjaga-jaga, Tuhan nasihatkan kita juga untuk apa saudara? Berdoa. Sekarang pertanyaannya, Pak apa sih berjaga-jaga? Apa Pak? Apa lihat sini, lihat sana? Iya. Pengertian berjaga-jaga adalah kita berusaha untuk memiliki hikmat. Memiliki pengetahuan yang benar. Yang ngerti katakan amin. Itu jaga-jaga. Supaya kita tidak bertindak bodoh. Saya kasih contoh yang gampang. Soal keuangan. Ya. Kalau kita punya pengetahuan yang lengkap tentang judi online. Bahwa judi online itu
Saudaraku, pemain judi online itu tidak akan pernah bisa menang dan jadi kaya, jadi triliuner. Jangankan triliuner, miliuner pun enggak, boro-boro jutawan pun enggak. Kenapa? Saudara, rupanya tuh judi online itu adalah kan komputer, itu kan ada algoritma yang dia bisa setting. Kapan dia kasih menang supaya ketagihan, lalu setelah itu dia akan buat jadi kalah. Itu ada algoritmanya. Kalau kita udah tahu kita pasti kalah, ya habis kita kalah nanti kita akan pinjam uang yang paling gampang ya lewat apa saudara? Pinjaman online. Kita akan hindari ini semua. Saudara bisa mengerti, itu yang namanya melindungi kita dalam hal keuangan. Yang kedua, ya kan? Kalau kita tahu bahwa ini berbahaya sekali satu kamar dengan lawan jenis yang bukan istri kita atau suami kita. Ini bahaya ini. Kalau kita udah pengetahuan yang itu, saudara, itu kan melindungi diri kita. Katakan amin saudara. Ya dah. Dalam hal-hal apapun itu saudaraku. Kadang-kadang tuh ya kan kesempatan bisa menyebabkan orang berbuat jahat, bukan berbuat baik. Kalau ada kesempatan. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana sekali. Kalau kita punya hikmat dan pengetahuan untuk mengelola uang dengan baik, mencari uang dengan baik, bagaimana kita bisa mungkin saudara sebagai seorang apa, misalnya konselor kah? Atau sebuah pengacara atau sebagai kalau saudara punya pengetahuan yang jauh lebih lengkap, jadi seorang dokter, bukan cuma spesialis, subspesialis, dan lagi sub-spesialis lagi. Wow, itu pasti akan melindungi saudara dalam hal apa? Keuangan. Saudara pasti akan diberkati dalam hal itu. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita berjaga-jaga. Jaga-jaga itu apa? Terus belajar. Cari Tuhan. Cari Tuhan itu adalah cari apa sih firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan, pengetahuan firman, supaya kita ngerti kehendak Tuhan itu apa. Yang ngerti katakan amin. Kehendak Tuhan itu apa. Nah, kenapa berjaga-jaga? Kita udah jelas berjaga-jaga ini supaya kita nggak ini kan. Kenapa kita harus berdoa lagi? Udah jaga-jaga harus berdoa. Karena saudara dengan berdoa, kita berdoa supaya Tuhan bisa berikan kita apa? Hikmat. Hikmat itu diberikan Tuhan. Kalau pengetahuan, kepandaian itu dari pengetahuan. Pengetahuan itu dari belajar. Kita dengar informasi, kita punya data-data lengkap, kita olah jadi pengetahuan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi kita tahu ini caranya gimana. Saudara punya pengetahuan, bagaimana mengendarakan motor dengan baik. Saudara bisa pakai motor itu. Kalau saudara nggak punya pengetahuan mengendarakan motor dengan baik atau mobil, saudara akan dapat celaka. Saudara bisa ngerti, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dari apa? Takut akan Tuhan. Ini tingkat tinggi nih. Saudaraku, kita mungkin mengatur, merancang rencana harus begini ini. Supaya kita jadi begini hasilnya. Tapi kalau kita andalkan Tuhan dengan cara berdoa, Tuhan tolong aku rancangnya begini nih. Untuk menyelesaikan perkara ini, masalah ini. Tiba-tiba nanti ada kepikiran yang gak pernah kita pikir. Lalu Tuhan kondisikan orang-orang untuk nolong kita. Dan hasilnya pasti. Kalau hikmat dari Tuhan dari atas itu pasti apa saudara? Lembut, tidak pemarah, tidak kasar. Yang ngerti katakan amin. Berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya kita dapat hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan itu apa. Cara jalannya Tuhan itu gimana. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa untuk minta perlindungan Tuhan? Saudaraku, supaya Tuhan bisa berperan aktif. Melindungi kehidupan kita dari hal-hal yang di luar jangkauan kita. Katakan amin. Ada banyak hal yang di luar jangkauan kita. Ibu bapak saya dapat sini katakan amin. Ya yang kedua, ya kalau kita mau hidup dalam lindungan Tuhan, kita perlu hikmat dan pengetahuan yang benar. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, apa yang harus kita buat? Yang ketiga adalah kita harus berusaha ya menerima ajaran dan teguran firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, kita harus ini untuk bisa menerima ajaran dan teguran firman Tuhan membutuhkan
kerendahan hati dan kelemah lembut. Yakobus bilang terimalah roh dengan hati yang lemah. Terimalah firman dengan roh yang lemah lembut. Kenapa saudara? Karena kesombongan ya. Kesombongan. Ya, atau orang sombong. Ya, itu pasti menolak ajaran dan teguran firman Tuhan. Coba cek saudara hati kita ya. Kalau kita rendah hati, kita lembut, kalau dengar firman, itu koreksi buat kita. Kita akan berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sedang melindungi kita. Sedang memelihara kita. Tapi kalau kita sombong, kita marah. Marahnya sama siapa? Sama yang bawa firman itu. Lalu kita benci. Ini saudara, makanya orang, ya kan, kesombongan menyebabkan kita menolak ajaran. Sedangkan perlindungan Tuhan itu datang pada waktu Dia mengajar kita dan menegur kita. Kesombongan itu menganggap diri kita tuh lebih hebat dan paling berjasa. Hati-hati saudara, kalau kita merasa di rumah, aku ini orang paling berjasa. Kalau nggak ada mama, kau ini nggak mungkin gini. Kalau nggak ada papa. Hati-hati saudara, kalau kita sudah jatuh ke dalam kesombongan, nanti kita menjadi kesombongan menyebabkan kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang paling berhak untuk melakukan apapun, sekalipun hal itu bukanlah hak kita atau sebuah pelanggaran. Saudaraku, oleh sebab itu, saudara, kesombongan itu Alkitab katakan awal dari kejatuhan dan kehancuran, tetapi rendah hati mendahului apa? Kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Saudaraku yang spesial. Jadi di sini saya ingin bagikan kepada saudara ya, yang terakhir adalah ya, saudara, ini penting. Ya, coba kita baca dulu. Amsal 13 ayat 14 kita baca yuk. Amsal 13 ayat 14. Kita baca 1 2 3. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saya berkata begini, penting buat kita dikelilingi oleh orang-orang yang dewasa rohaninya. Ya, dewasa karakternya dan bijaksana. Karena Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi benteng perlindungan di dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat ajaran mereka, nasihat mereka, bahkan teguran mereka. Saudaraku, Amsal 6 ayat 23 sampai 24 kita akan baca sama-sama saudara. Ini ayatnya, saya akan bacakan ayat saja. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Karena perintah itu pelita, ajaran itu apa? Cahaya. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Ada 3 hal saudara. Perintah, ajaran, teguran. Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran itu apa? Jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap apa? Perempuan jahat. Terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Katakan amin saudaraku. Ya. Ayat terakhir, Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Katakan amin. Memang berat waktu kita dinasehati. Apalagi waktu kita dinasehati, ditegur dengan keras. Itu berat. Tetapi disitulah, ya saudara, Tuhan mau melindungi kita. Ketimbang kita sudah jatuh, lalu dipermalukan, alangkah lebih perihnya, lebih malunya. Datang kepada Tuhan. Setiap kita tidak ada yang salah, ya tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau jujur, Tuhan ampuni aku. Kalau kita sudah diampuni, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, kalau ada konsekuensi dari akibat perbuatan kita, jalani, minta anugerah supaya bisa menjalani konsekuensi itu di dalam anugerah Tuhan. Amin saudaraku, itulah perlindungan Tuhan. Jadi kita bangkit berdiri. Kau pelindunganku, kita
siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Tuhan, tiap kali kami pegang roti ini dan pegang cawan ini, satu yang kami butuh, kami perlu perlindungan Tuhan. Kami mau bergantung kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang berjanji, Engkau sudah menyelamatkan kami, sudah mengampuni kami, dan membebaskan kami dari hukuman kekal api neraka. Sekarang aku minta perlindungan-Mu yang sempurna buat tiap kami. Lindungi kami Tuhan dari niat jahat, roh jahat, dan orang-orang jahat ya Tuhan. Lindungi kami semua dari setiap sakit penyakit, malapetaka, mara bahaya. Lindungi kami ya Tuhan dari hati yang keras, hati yang sombong, hati yang selalu menolak ajaran dan teguran. Ampuni kami. Beri kami Tuhan kelemah lembutan, kerendahan hati. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kalau kami malas berdoa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami terlalu sombong, tidak pernah menanyai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, ampuni kami. Kami mau menjadi seorang yang memiliki kehidupan doa yang kuat. Tuhan, kami terus mau belajar, memetik setiap pelajaran dari firman, dari pengajaran, dari kehidupan kami, dari pengalaman-pengalaman kami, dan pengalaman orang lain. Kami mau petik itu, supaya kami bisa dapatkan hikmat. Berikan kami hikmat-Mu. Berikan kami juga ya Tuhan kerajinan untuk belajar, sehingga kami mempunyai kepandaian. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami menjadi pelaku firman, seorang yang suka berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang akan mengambil roti, angkat roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Makasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan terima kasih. Sekali lagi minta Tuhan,
Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, berikanlah anugerah perlindungan-Mu buat setiap kami. Turun Tuhan, turun Tuhan. Kesetiaan-Mu buat kami. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pakai kami untuk jadi penuai-penuai jiwa yang dahsyat. Perlindungan Tuhan buat kami Tuhan, sekeluarga kami, anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami. Bahkan apa yang kami kerjakan, ya kan Kau buat bertambah banyak ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.